Di era globalisasi saat ini, mengekspor produk ke luar negeri bukan merupakan sesuatu yang sulit. Sudah banyak pebisnis lokal yang melebarkan sayapnya dengan menjual produk mereka ke negara lain. Banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah agar bisnis ekspor bisa berjalan lancar. Nah, agar seorang pemula bisa sukses dalam bisnis ekspor, maka harus tahu bagaimana cara yang efektif untuk menjalankannya. Halo sahabat entrepreneur, kembali lagi bersama saya Willianto SE. Dan kali ini saya akan memberikan Anda ulasan bagaimana menjalankan bisnis ekspor bagi Anda masih pemula. Let's talk about it. Are you ready? Karena mudahnya informasi yang bisa didapatkan dari berbagai sumber, khususnya internet, maka belajar bisnis ekspor bukanlah perkara yang sulit dilakukan. Seperti Anda menemukan konten ini, maka bukan suatu kebetulan trik bisnis ekspor bukanlah suatu perkara sulit bagi Anda yang ingin belajar. Nah, saat ini ada banyak perusahaan yang menyediakan jasa untuk memasarkan produk ekspor ke negara lain, bahkan dengan kuantiti yang sedikit. Karena itulah banyak pebisnis dengan modal kecil di Indonesia mulai berbondong-bondong menjajaki market luar negeri. Nah, contoh bisnis ekspor modal kecil yang sering ditemukan adalah ekspor produk kerajinan tangan. Apalagi di era pasar bebas ini, pemerintah Indonesia sangat mendorong agar pelaku usaha lokal go to internasional. Dan cukup banyak kebijakan pemerintah dalam menunjang kemudahan melakukan bisnis ekspor kepada pelaku usaha kecil, menengah maupun perusahaan besar. Secara ekonomi, tujuan pemerintah adalah membuat neraca perdagangan atau neraca ekspor impor menjadi positif, yaitu nilai ekspor surplus atau lebih besar dari nilai impor dalam suatu periode tertentu. Lantas, jika ada seorang pebisnis yang mau mencoba memasarkan produknya ke luar negeri, apa yang harus dilakukan? Berikut adalah cara untuk menjalankan bisnis ekspor bagi Anda, pemula. Memilih produk ekspor yang menjanjikan. Langkah pertama bagi para pebisnis pemula adalah memilih produk yang mau diekspor. Nah, pelajari dan analisa produk tersebut secara detail dari bahan baku, tempat penyimpanan, maupun cara penggunaannya. Pilihlah produk yang tidak memiliki masa kadaluarsa atau yang waktu kadaluarsanya panjang, serta bisa digunakan atau dikonsumsi oleh orang dalam jumlah banyak. Atau bisa juga dengan memilih produk yang menggunakan metode pre-order dalam proses penjualan ke customer. Kemudian menetapkan negara tujuan ekspor. Cara selanjutnya adalah menetapkan negara tujuan ekspor. Nah, cari tahu tentang karakter dan budaya masyarakat negara tujuan tersebut, sehingga Anda bisa menganalisa apakah masyarakat di negara tersebut merupakan segmen pasar yang cocok untuk produk Anda. Dapatkan informasi tentang negara tujuan, juga termasuk informasi penjualan produk pesaing jika ada, serta cara ekspor barang ke negara tersebut. Anda tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya dengan mengunjungi negara itu, karena Anda bisa mencari informasi tersebut di internet. Kemudian, mendaftarkan website bisnis Anda ke dalam portal bisnis internasional. Nah, dengan kemajuan teknologi saat ini, maka informasi tentang produk yang Anda jual wajib ada di website. Karena hampir semua calon pelanggan mencari tahu tentang sebuah produk di internet. Tujuan mendaftarkan website bisnis atau produk ke dalam portal bisnis internasional adalah agar produk Anda mudah ditemukan oleh calon pelanggan atau importir. Buatlah katalog online yang menarik dengan mencantumkan informasi tentang produk seperti deskripsi harga dan kontak person. Anda juga bisa mempromosikan produk Anda di platform bisnis yang sudah terkenal seperti www.amazon.com atau www.alibaba.com. Platform yang terkenal seperti Amazon dan Alibaba memiliki traffic pengunjung yang tinggi, sehingga produk Anda akan lebih banyak dilihat oleh calon pelanggan. Berikutnya adalah melengkapi dokumen ekspor. Hal penting lainnya adalah Anda harus melengkapi dokumen ekspor. Jika tidak memiliki dokumen yang lengkap, tentu saja produk Anda tidak bisa dipasarkan ke luar negeri. Dokumen ekspor yang lengkap juga untuk memudahkan proses administrasi ketika produk Anda memasuki negara tujuan. Dokumen ekspor itu antara lain invoice, packing list, dan bill of landing. Oke,
berikutnya adalah gunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai fasilitas bisnis untuk mendukung bisnis lokal agar bisa memasarkan produknya ke negara lain. Anda bisa melihat data perwakilan perdagangan dari Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional yang ada di 5 benua. Selain itu, ada juga pameran-pameran internasional untuk produk ekspor yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Contohnya adalah Trade Expo Indonesia. Oke, berikutnya, gunakan media sosial marketing. Hal lain yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis ekspor adalah memaksimalkan media sosial marketing sebagai pemasaran online berkelanjutan produk Anda. Karena media sosial bisa dilihat oleh calon pelanggan di seluruh dunia. Siapkan budget iklan untuk produk Anda di platform media sosial terpopuler seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Pasanglah iklan promosi itu untuk calon pelanggan di negara tujuan dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa negara tersebut. Media sosial marketing merupakan sarana tepat untuk memperkenalkan produk Anda kepada calon pelanggan dari negara lain. Selain biayanya relatif kecil, penggunaan media sosial sebagai strategi marketing sangat efektif. Karena saat ini, media sosial digunakan oleh hampir sebagian besar masyarakat dunia. Jadi, melalui media sosial, Anda bisa menjangkau calon pelanggan dengan mudah dan cepat. Oke, berikutnya lagi, ikut pameran produk ekspor. Anda juga harus mengikuti pameran produk ekspor guna memperkenalkan produk Anda kepada pengunjung pameran yang sebagian besar adalah calon pembeli dari negara lain. Dengan mengikuti pameran tersebut, maka brand awareness produk Anda akan semakin meningkat. Manfaat lainnya adalah untuk menambah wawasan, memperluas network bisnis, dan mendapatkan informasi yang valid tentang peraturan ekspor. Oke, berikutnya lagi adalah sediakan sampel produk. Sediakan sampel produk Anda untuk calon pelanggan yang memintanya. Hal ini merupakan sesuatu yang umum bahwa calon pelanggan akan mencoba dulu menggunakan atau mengkonsumsi produk yang Anda jual. Karena tentu saja, calon pelanggan mengharapkan dia membeli produk yang tepat atau sesuai kriteria yang dia cari. Nah, siapkan sampel produk dengan kemasan yang menarik. Jika produk Anda merupakan produk yang tidak bisa diberikan sampelnya, maka sebagai gantinya, berikan brosur produk. Oke, berikutnya lagi adalah kelola keuangan bisnis dengan software akuntansi online. Tips lain yang tidak kalah pentingnya adalah pebisnis ekspor pemula sebaiknya menggunakan software akuntansi online untuk mengelola keuangan usaha. Dengan menggunakan software akuntansi online, maka laporan keuangan bisa dibuat dengan cepat dan mudah sehingga pemilik usaha bisa lebih fokus dalam mengembangkan bisnis ekspor mereka. Kelebihan lain dengan menggunakan software akuntansi online adalah pembukuan bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun karena hanya membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Apabila laporan keuangan bisa dibuat dengan cepat, bahkan real time, maka pemilik bisnis ekspor bisa melacak atau mengontrol keuangan usaha agar tidak terjadi kebocoran dalam penggunaan uang perusahaan. Oke, jika Anda memiliki pertanyaan seputar bisnis apa saja, baik itu seputar investasi, aset, bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan pastikan tetap menjawab pertanyaan Anda di video-video Entrepreneur Mindset berikutnya. Dan tidak lupa, jika Anda ingin belajar bisnis lebih jauh dan tips dan trik bisnis yang berkembang, silakan kunjungi situs LinkedIn saya di bawah. Saya akan menyertakan menu kelas bisnis secara online untuk Anda baik umum dan private. Salam sukses, dahsyat!